Christos anesti ek nekron thanaton patisas, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, te iterum frere Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Nah, setelah menjawab poin-poin yang disodorkan oleh DN, seperti yang sudah saya ketahui, DN tetap akan menolak meskipun telah diberi sanggahan-sanggahan dari Gereja Katolik. Dan menurut saya, karena dia belum mengenal kebenaran, maka tentu saja dia belum bisa bebas dari kungkungan Protestantisme. Faktanya adalah bahwa banyak orang Protestan evangelikal di Amerika sudah mulai meninggalkan Protestantisme dan segera memeluk keutuhan kebenaran yang ada dalam Gereja Katolik. Nah, DN masih terus bertanya bahwa dia menolak apa yang dijelaskan oleh Patris Allegro, lalu pokoknya dia menolak. Nah, meskipun sudah dijelaskan, dia menolak karena itu posisi Protestan. Dia memilih satu posisi Protestan dan basis asumsi Protestan. Maka pada kesempatan ini kita tidak perlu lagi menggulirkan kembali bola pimpong yang mulai digulirkan oleh Deking Gares. Kita menggebrak mejanya saja. Jadi mari kita lihat, nanti baru kita beri judul video ini apa. Mari kita lihat video DN terbaru, karena beliau masih menyangkal, berarti memang beliau belum paham tentang kebenaran. Kita tidak perlu mengulang permainan melempar bola pimpong. Mari kita tunjukkan saja apa yang sebenarnya mendasari penolakan DN dan Protestantisme pada umumnya. Nah, gagasan yang dikemukakan dalam video terbarunya adalah setelah saya menjawab poin-poin yang disodorkan, ya, bagi orang Katolik sudah cukup, bagi orang Protestan, ya namanya akan protes terus. Namanya saja Protestan, jadi pasti protes. Ketika dia berhenti protes, saat itu dia menjadi Katolik. Betul bukan? Nah, gagasan pokok dari video DN adalah yang pertama, Maria Latri telah dikutuk dalam Gereja Katolik, tetapi praktik devosi tetap kepada Maria tetap berlangsung. Ya, tentu saja, karena ada alasan yang mencukupi. Dua, doa dalam Alkitab selalu bersifat penyembahan, sehingga doa kepada Maria bertentangan dengan ajaran Alkitab. Meskipun sudah diberitahu bahwa kita akan lihat kenapa dia ngeyel menyatakan seperti ini, meskipun sudah dijelaskan. Tiga, konsep Maria sebagai mediatrix tidak memiliki dasar Alkitabiah. Oke. Empat, atribusi sifat ilahi kepada Maria, omnipotensi dan omniscience merupakan penyimpangan teologis. Oke, kenapa dia berpandang seperti ini? Yang kelima, ekspresi devosi kepada Maria dalam tradisi Katolik mengandung unsur penyembahan berhala. Oke, kenapa dia bisa berasumsi seperti ini? Lalu, enam, menyebut diri sebagai budak Maria tidak memiliki dasar yang sah dalam ajaran Kristen. Oke. Dan yang ketujuh, penulis CDN mengajak umat Katolik untuk meninggalkan devosi kepada Maria dan kembali kepada ajaran Alkitab. Salah. Ya, orang sudah ada dalam Gereja Katolik mau keluar supaya bingung bersama Deking Gares, itu paling salah sudah. Ya, kamu menolak Gereja Katolik, lalu mengajak orang Katolik untuk ikut dalam penolakan kamu. Ini sesuatu yang salah dan persis seperti yang dilakukan oleh iblis. Mengajak banyak umat supaya masuk dalam kebingungan Protestantisme yang baru saja bingung karena abu-abu. Nah, mari kita lihat basis filosofis yang mendasari argumen dari video Deking Gares. Gagasan DN ini tampaknya didasarkan pada filsafat dan teologi Protestan fundamentalis yang memiliki beberapa asumsi dasar yang berbeda dari pemikiran Katolik. Karena itu, tentu saja orang Katolik harus meninggalkan basis filosofis tertentu untuk beralih ke basis filosofis tertentu. Itu tidak akan terjadi. Terutama dalam bidang metafisika, epistemologi, dan hermeneutika. Metafisika itu struktur realitas, epistemologi itu cara mencapai kebenaran, dan hermeneutika itu cara menafsirkan teks. Nah, berikut ini adalah basis filosofis utama yang membentuk argumen dalam video Deking Gares. Kenapa dia menolak apa yang telah diajarkan, dijawab dengan terang benderang oleh Patris Allegro. Yang pertama, karena biblisisme, yaitu epistemologi berbasis sola scriptura. Ya, biblisisme, epistemologi berbasis sola scriptura. Filosofi yang mendasarinya adalah empirisme tekstual atau textual empiricism. DN ini berasumsi bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran teologis dan menolak otoritas tradisi suci serta magisterium. Ya, meskipun ya kita lihat ternyata dia juga adalah magisterium dengan tradisi Protestan, bukan? Jadi sebenarnya bagaimana ya merefute
Ya, ini adalah bentuk biblisisme, yakni pandangan bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan dalam teks Alkitab yang dipahami secara literal. Ya. Dan yang poin yang ketiga, dalam epistemologi, ini sejalan dengan empirisisme tekstual, yaitu keyakinan bahwa teks suci dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan interpretasi yang lebih dalam. Ya. Masalah filosofisnya bagi Protestan pada umumnya adalah, pertama, reduksi kebenaran. Tidak semua kebenaran bisa ditemukan dalam teks. Ingat, tidak semua kebenaran bisa ditemukan dalam teks. Ini yang tidak disadari oleh Protestan. Misalnya, konsep Trinitas tidak eksplisit dalam Alkitab, tetapi diterima sebagai doktrin Kristen. Misalnya, inkarnasi juga tidak ada. Tulip juga tidak ada bahkan. Ya kan? Ya. Nah, kemudian hermeneutika yang subjektif, mengabaikan kebutuhan akan interpretasi historis dan teologis yang lebih luas yang dapat menyebabkan fragmentasi doktrinal. Itu terjadi dalam Protestantisme. Jelas kita bisa lihat, tidak usah berkelit lagi, Protestan itu fragmentaris. Dekingares hanya satu bagian dari fragmen yang datang membenturkan diri kepada tembok gereja Katolik. Filosofi yang kedua, pemikiran yang kedua yang mendasari asumsi dari Dekingares adalah dualisme eksistensial, ya, pemisahan dunia material dan spiritual, pemisahan antara dunia material dan spiritual. Filosofi yang mendasarinya adalah Platonisme yang diringkas, ya, simplified Platonism, ya. DN mengasumsikan pemisahan radikal antara dunia material dan spiritual, di mana hanya hubungan langsung dengan Allah yang sah dalam doa, sementara perantaraan dianggap sebagai penyembahan berhala, ya, simplified Platonism. Dan ini sejalan dengan bentuk Platonisme, simplified Platonism, Platonisme sederhana, ya, di mana dunia rohani dianggap murni dan segala bentuk penghormatan kepada makhluk material seperti Maria dianggap mencemari kesucian hubungan manusia dengan Tuhan, ya, Platonisme yang terringkas, ya. Kemudian masalah filosofis dari simplified Platonism ini adalah tidak sejalan dengan inkarnasi. Jika dunia material sepenuhnya terpisah dari Tuhan, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus? Masalah berikutnya adalah mengabaikan instrumental causality, ya. Dalam filsafat Aristotelian Thomistik, Allah dapat bekerja melalui perantara, termasuk Maria dan para kudus, sebagaimana Allah bekerja melalui nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ya, makanya Protestan itu individualisme ekstrim, ya. Mau Dekingares, ya Dekingares sendiri, dia tidak butuh orang lain lagi. You mau pi apa, mau pi dengar dia, itu lu pengurusan, begitu. Lu tidak dengar dia juga, dia tidak peduli. Yang penting untuk dia, begitu. Yang penting dia teriak-teriak kepada gereja Katolik, itu dia tidak peduli. Begitu. Yang ketiga, antropologi yang nominalis, ya. Penolakan terhadap peran Maria dalam keselamatan. Itu nampak dalam penolakan terhadap peran Maria dalam keselamatan. Nah, filosofi yang mendasarinya adalah nominalisme stoik, nominalisme skotistik, ya, Scottish nominalisme. Itu dari nominalisme William Ockham, ya. DN ini menolak gagasan bahwa Maria dapat memiliki peran aktif dalam keselamatan manusia, karena bagi mereka keselamatan hanya tergantung pada hubungan langsung antara individu dan Tuhan sendiri, ya. Ini memang berakar dalam nominalisme, sebuah pandangan dari William Ockham yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan esensial antara ciptaan dan Allah, melainkan hanya hubungan hukum atau kehendak. Ini yang dinamakan voluntarisme ilahi. Salah semua ini. Masalah filosofisnya, saudaraku, gagasan seperti ini mengabaikan prinsip partisipasi, ya. Dalam filsafat Thomistik, semua ciptaan dapat berpartisipasi dalam kebaikan Allah. Maria sebagai manusia yang dikuduskan oleh rahmat memiliki peran istimewa dalam rencana keselamatan. Coba tanya Protestan, siapakah Maria? Oh, dia sama dengan saya, dia hanya rahimnya disucikan, begitu. Pokoknya pernyataan mereka tentang Maria itu benar-benar mengabaikan partisipasi manusia dalam kebaikan Allah. Kemudian mengabaikan hierarki rahmat. Pandangan Katolik melihat Maria sebagai bagian dari struktur rahmat dalam ekonomi keselamatan,
bukan sebagai saingan Allah. Protestan ini kan haus kekuasaan kan, segalanya selalu dilihat sebagai persaingan. Yesus atau Maria, gereja atau paus, Kristus atau gereja, begitu. Pola pikir atau kan. Ya, situ bisa dipahami. Saya berikan saja poin-poinnya. Kamu perdalam sendiri apa yang dimaksud di sini. Yang penting bahwa itulah kesalahan Protestantisme sebenarnya. Masalah filosofis dari Protestantisme. 4. Logika dikotomis, either or thinking. Ya, berpikir secara atau. Ini logika dikotomis sebenarnya. Berpikirnya atau. Atau Patris Allegro atau De Kingadas. Atau Yesus atau Maria. Atau gereja atau kitab suci, begitu. Nah, filosofi yang mendasarinya adalah binarisme teologis, theological binarism. Argumen Videodeki itu seringkali mengikuti pola dikotomis, di mana hanya ada dua pilihan ekstrim. Jika doa itu kepada seseorang selain Tuhan, berarti penyembahan. Jika seseorang disebut kuasa, berarti dia adalah saingan Tuhan. Jika otoritas gereja disebut berkuasa, maka ia mencuri otoritas Allah. Ini pilihan ekstrim, dua pilihan ekstrim. Tidak ada pilihan partisipatif ya, selalu persaingan. Jadi saya tidak bisa jalan sama-sama dengan Deki. Nah, dia hanya bisa dia atau saya yang jalan. Tidak ada partisipasi kan. Jadi Protestan itu kentara sekali individualisme ekstrim, bukan subjektivisme. Tidak ada kerjasama. Ya. Makanya gereja itu tidak penting-penting amat, sehingga teman-teman kita yang Protestan mengatakan gereja tidak ada peran apa-apa. Ya. Binarisme teologis, pandangan bahwa kebenaran hanya bisa direduksi ke dalam pilihan either or, tanpa ruang untuk nuansa atau partisipasi. Ya, itu dia striknya fundamentalisme Protestannya. Masalah filosofis dari prinsip ini adalah mengabaikan analogical reasoning. Ya, dalam filsafat Katolik, konsep seperti kuasa memiliki makna analogis. Jadi kuasa Maria berasal dari Tuhan, bukan kuasa independen. Jadi kalau Patris Allegro berkuasa, beda sekali dengan Tuhan Allah berkuasa. Itu beda sekali. Patris Allegro berbicara, Tuhan Allah berbicara, beda sekali. Patris Allegro baik, Tuhan Allah baik, beda sekali. Itu bahasanya analogis. Ya. Yang kedua, tidak sejalan dengan filsafat relasional. Teologi Katolik lebih bersifat relasional dan memahami bahwa Allah dapat bekerja melalui makhluk-makhluknya tanpa menghilangkan kedaulatannya. Ya. Itu ya. Dan poin yang kelima, ada individualisme soteriologis, keselamatan sebagai urusan pribadi tanpa perantara. Dan filosofi yang mendasari gagasan ini adalah individualisme Protestan, ya. Protestant individualism. Ya. Videodeki ini mengasumsikan bahwa keselamatan adalah hubungan langsung antara individu dan Allah tanpa keterlibatan gereja, Maria, atau para kudus. Dan ini berakar dalam filsafat individualisme, di mana keselamatan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat pribadi dan bukan bagian dari komunitas yang lebih besar, yaitu gereja. Nah, masalah filosofis dari gagasan ini adalah mengabaikan dimensi komunal keselamatan. Dalam filsafat Katolik, keselamatan bersifat komunal karena kita adalah bagian dari corpus mysticum, tubuh mistik Kristus. Dan juga ini bertentangan dengan struktur otoritas ilahi. Allah selalu bekerja melalui manusia lain. Yesus sendiri memilih para rasul, bukan hanya berbicara langsung kepada semua orang. Ya. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan video dan argumen De Kingadas, ya sebelumnya hampir semua video De Kingadas dan Protestan pada umumnya didasarkan pada beberapa filosofi Protestan yang memang sangat berbeda dari pemikiran Katolik. Ya. Misalnya konsep tentang sumber otoritas, filosofi Protestan itu biblisisme, sola scriptura, filosofi Katolik itu Alkitab, tradisi, dan magisterium. Penting kita ketahui ya, sehingga tidak main pingpong. Yang kedua, konsep tentang hubungan Allah dan ciptaan, filosofi Protestan itu menganut nominalisme, sementara filosofi Katolik menganut Thomistic participation, partisipasi Thomistic. Ya, kemudian pandangan doa dan devosi, filosofi Protestan itu menganut binarisme teologis, sementara filosofi Katolik menganut analogical participation. Ya. Kemudian dalam metode hermeneutika, filosofi Protestan
menganut literalisme individualisme, dan filosofi Katolik menganut konteks sejarah dan relasi. Dan tentang penyelamatan, filosofi Protestan menganut individualisme, filosofi Katolik menganut communion of saints. Communion of saints. Nah, menurut kamu mana yang plausible, mana yang make sense? Oke. Implikasi dari basis filosofis dari DN dan Protestan pada umumnya, sebagaimana yang saya sebutkan adalah: satu, menolak hierarki rahmat, mengabaikan kemungkinan bahwa Allah bekerja melalui perantara seperti Maria. Yang kedua, salah mengartikan devosi karena berpegang pada logika biner, gagal memahami penghormatan dulia sebagai sesuatu yang berbeda dari penyembahan latria. Menolak otoritas gereja, mengadopsi prinsip sola scriptura meskipun Alkitab sendiri tidak mendukung prinsip ini secara eksplisit. Dan yang keempat, reduksi makna doa, tidak memahami bahwa doa memiliki pelbagai bentuk termasuk intercessory prayer. Itulah kegagalan dari argumen-argumen DN dan Protestan pada umumnya. Jadi argumen dalam video De Kingadas Paus ini tidak hanya merupakan kritik teologis, tetapi juga didasarkan pada filsafat yang sangat spesifik, yaitu individualisme, nominalisme, dan hermeneutika biblisis. Ya. Dan ini bertentangan dengan filsafat realisme metafisik atau mistik yang lebih mempertimbangkan hierarki rahmat, analogi keberadaan, dan relasi komunitas dalam keselamatan. Sebenarnya dari sinilah cara baca kitab suci kita berbeda. Ya. Jadi ketika satu ayat ditafsirkan dengan pola filsafat filsafat seperti ini, kita akan pimpong ayat sampai kiamat. Nah, tugas kita adalah meneliti sendiri kira-kira filosofi mana yang lebih plausibel, lebih make sense, ya, lebih menunjukkan kebenaran. Apakah nominalisme versi Protestan atau realisme metafisik versi Gereja Katolik? Silahkan mencari sendiri. Nah, itu pertama, kita kasih basis dulu. Untuk memperpanjang video ini, ya saya mengajak kita bagaimana kesalahan-kesalahan Protestan dalam kritik terhadap Katolik. Kita lanjutkan tadi dari basis tersebut. Kelanjutannya seperti ini. Kritik Protestan terhadap Katolik, terutama dalam isu devosi kepada Maria dan para kudus yang sudah sering saya katakan itu, didasarkan pada asumsi yang keliru dan kesalahan dalam memahami tradisi serta filosofi Katolik. Ya. Nah, yang sudah saya katakan itu pertama, itu kesalahan kategori oleh De Kingadas. Dia tidak mau menerima bahwa itu kesalahan kategoris. Dulia, hiperdulia, dan latria. Jadi De Kingadas mencoba untuk tetap memilih empirisisme, kan, apa yang nampak bagi dia itu yang dianggap sebagai kebenaran. Apa yang nampak seperti latria belum tentu latria, ya kan? Nah, kesalahan Protestan dan De Kingadas menganggap penghormatan kepada Maria hiperdulia sebagai penyembahan atau latria. Masalah besarnya adalah bahwa di Protestan tidak ada latria, yaitu ekaristi. Di situ masalah besar. Makanya apa yang dilihat sebagai hiperdulia sama dengan Protestan punya ya sama kan. Protestan kan hanya terbatas pada hiperdulia. Kepada Yesus saja mereka hiperdulia. Protestan tidak sampai pada latria. Ya, kebenaran Protestan tagae di situ. Protestan tidak ada latria, ya. Berikan kepada saya kalau ada Protestan ada latria. Coba. Saya minta De Kingadas, apa latria dalam Protestan? Apa bentuk formal latria dalam Protestan? Pasti tidak ada. Pasti tidak ada, saya yakin. Tidak ada. Kalaupun mau buat seolah-olah ada, tidak akan ada secara realistik. Mungkin secara nominalis kamu bisa adakan, dan kamu sebut apa? Perjamuan kudus. Tapi secara realistik itu bukan latria. Itu bukan ekaristi yang sebenarnya. Jadi poinnya adalah bahwa ketika De Kingadas mengatakan bahwa Patrice Allegro mengulang kesalahan kategorisnya, adalah bahwa karena memang Protestan blank soal latria, sehingga dulia dilihat seperti latria. Bagi mereka adalah latria. Karena you buta terhadap latria, bukan? Maka dulia Anda anggap itu sudah latria. Ya, itu derita Protestan loh, begitu. Jadi Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Maria disembah seperti Allah, tidak pernah. Dalam filsafat Aristotelian, dan memang hanya orang cerdas saja yang bisa jadi Katolik. Orang cerdas saja yang bisa jadi Katolik.
Begitu. Dalam filsafat Aristotelian ada perbedaan antara penyembahan latria yang hanya diberikan kepada Allah dan penghormatan atau dulia atau hiperdulia yang tetap bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penyembahan, dulia dan hiperdulia yang diberikan kepada para kudus. Ya, Protestan seringkali membuat strawman argumen seolah-olah umat Katolik menyembah Maria seperti Tuhan, padahal penghormatan kepada Maria adalah bentuk instrumental causality dalam jalan menuju Allah. Ini Protestan ada yang paham ke tidak? Kayaknya tidak. Dekingares tidak paham, apalagi kamu. Asumsi Protestan yang salah adalah bahwa semua bentuk doa atau devosi otomatis berarti penyembahan. Fallacy of equivocation. Falasi sama bunyi. Kalau doa sembah, doa berarti sembah, devosi berarti sembah, dekingares berarti sembah, patus allegro berarti tidak sembah. Jadi tidak ada perbedaan antara penghormatan kepada manusia kudus dan penyembahan kepada Allah. Protestan blank soal itu. Yang kedua, kesalahan dalam memahami doa kepada orang kudus. Protestan ini salah, saya sudah bilang kan. Protestan menganggap bahwa doa kepada orang kudus sama dengan berkomunikasi dengan orang mati, nekromansi. Ya bukan? Ya bukan? Ya. Dalam teologi Katolik, doa kepada orang kudus bukanlah berbicara kepada orang mati dalam pengertian okultisme, melainkan meminta doa mereka di hadapan Allah. Ini yang namanya intercession. Ya. Kemudian communion of saints, communio sanctorum dalam iman Katolik berarti bahwa gereja di surga, di bumi, dan di api penyucian tetap bersatu dalam Kristus. Oke, itu kesalahan Protestan. Asumsi Protestan yang salah adalah bahwa orang kudus yang telah meninggal tidak bisa mendoakan kita meskipun Alkitab menunjukkan bahwa mereka bisa. Dalam Wahyu bab 5 ayat 8. Berdoa kepada orang kudus berarti menjadikan mereka pengganti Allah. Ini asumsi Protestan yang salah. Ya. Salah, ingat salah ketiga. Salah artinya tidak benar. Ya. Yang ketiga, ada reduksi makna sola scriptura. Nah, kesalahannya adalah Protestan mengklaim bahwa semua doktrin harus memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab. Ini yang dinamakan biblisisme. Alkitab sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa doktrin harus hanya berasal dari Alkitab. Jadi ini semacam self-refuting argument. Karena semua doktrin harus berasal dari Alkitab, tapi doktrin sola scriptura sendiri tidak berasal dari Alkitab. So, sola scriptura tidak bisa menjadi doktrin, kan? Konsep sola scriptura bersandar pada interpretasi manusia yang bisa salah dan bertentangan, seperti yang terjadi dalam ribuan denominasi Protestan. Dek ini denominasi ke berapa ya? Ke-36 atau ke-66. Berikutnya, Gereja Katolik mengajarkan bahwa tradisi suci dan magisterium bersama dengan Alkitab adalah sumber kebenaran. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Nah, asumsi Protestan yang salah, ingat salah ya, jika tidak ada dalam Alkitab secara eksplisit, maka itu tidak benar. Padahal konsep Trinitas, inkarnasi, Bible sendiri juga tidak ada, kan? Tidak eksplisit dalam Alkitab. Gereja tidak memiliki otoritas untuk menafsirkan Alkitab. Ini asumsi Protestan yang salah. Yang berikut adalah kesalahan dalam konsep keselamatan. Ini lagi inovasi datang. Faith alone dan sola fide itu salah. Ya. Protestan itu menganggap bahwa keselamatan hanya melalui iman tanpa perbuatan, sola fide. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 24. Ya. Katolik mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh rahmat Allah melalui iman yang diungkapkan dalam kasih dan perbuatan. Ya. Saat mau elaborasi seperti ini, Protestan banyak jatuh ke dalam bidat. Ya. Mau sebut, misalnya sebut saya sola fide, oke. Kalau sola fide saja oke. Dan begitu kamu jelaskan sola fide itu langsung jadi bidat. Ya. Karena kamu tidak paham, kamu kan copy ajaran Katolik buat bikin diri sok paham. Begitu dijelaskan bidat, begitu dijelaskan bidat, begitu dijelaskan bidat. Bidat tidak terapakan. Protestan salah paham terhadap konsep Katolik mengenai perbuatan. Perbuatan tidak menyelamatkan, tetapi iman sejati menghasilkan perbuatan. Nah, asumsi Protestan yang salah itu seperti ini. Hanya iman diperlukan untuk keselamatan, meskipun Alkitab berbicara tentang perlunya kerjasama dengan rahmat Allah. Yang kedua, keselamatan tidak bisa hilang meskipun Alkitab menunjukkan bahwa seseorang bisa murtad. Ibrani bab 6 ayat 4 sampai 6.
Ini asumsi Protestan yang salah. Ingat, salah ya, bukan sekedar berbeda, tidak salah. Yang kelima, kesalahan dalam konsep gereja dan otoritas. Kesalahannya adalah Protestan mengklaim bahwa gereja bukanlah institusi yang memiliki otoritas mengajar, tetapi hanya kumpulan orang percaya. Percaya apa? Percaya setan kan? Yesus sendiri mendirikan gereja dengan otoritas. Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Dan gereja memiliki kuasa mengikat dan melepaskan. Jika tidak ada otoritas gerejawi, maka interpretasi Alkitab akan menjadi subjektif dan menghasilkan ribuan denominasi dengan doktrin yang bertentangan. Salah satunya misalnya DN yang meminta saya untuk mengajari dia tentang pandangan Katolik. Jadi asumsi Protestan yang salah adalah gereja hanyalah komunitas spiritual tanpa hierarki atau kepemimpinan apostolik, dan otoritas ada pada individu seperti Deacon Gares, MBM, Almofu, siapa lagi, Markus, Adi Markus dan seterusnya, bukan pada gereja yang didirikan oleh Kristus. Selamat ya Protestan. Itulah yang kalian inginkan, bukan dengan menolak tunduk pada otoritas gereja. Jadi kesimpulannya, asumsi dasar Protestan yang keliru. Yang pertama, sola scriptura, itu salah, menganggap Alkitab hanya sebagai otoritas final, tetapi mengabaikan bahwa Alkitab sendiri lahir dari tradisi dan otoritas gereja. Dua, sola fide, menganggap iman cukup untuk keselamatan tanpa perlu perbuatan, meskipun Alkitab menegaskan perlunya iman dan bekerja dalam kasih. Yang ketiga, gereja tidak memiliki otoritas, itu menganggap bahwa gereja hanyalah komunitas tanpa kepemimpinan yang sah, random people out there. Padahal Yesus mendirikan gereja dengan otoritas apostolik. Yang keempat, doa kepada orang kudus adalah penyembahan khusus. Ini salah ya, mengabaikan prinsip intercessory prayer dan communion of saints dalam iman Kristen. Dan yang kelima, devosi kepada Maria adalah penyembahan berhala. Ini gagal memahami konsep penghormatan dalam teologi Katolik dan filsafat Aristotelian Thomistik. Ya maklum, karena Protestan kan tidak belajar filsafat. Katanya akal mereka sudah total depravity ya mana mungkin mau paham seperti ini. Kesalahan-kesalahan ini menunjukkan bahwa banyak kritik Protestan terhadap iman Katolik didasarkan pada misinterpretasi dan fallacious reasoning, ya, salah paham dan salah nalar, ya, bukan pada pemahaman yang mendalam akan doktrin Katolik sebagaimana diajarkan oleh gereja dan para bapak gereja sendiri. Jadi memang saja banyak Garis muku protes kan dia tidak paham, dia salah paham dan fallacious reasoning. Karena prinsip Protestan memang sudah salah kan. Memang Roh Kudus sudah membimbing gereja dan menganatema Protestan, dia tiba-tiba mau benar dari mana? Dari Hong Kong. Kita lihat kan tadi, filsafat yang dianutnya itu sudah filsafat yang mengaburkan kebenaran. Dan demikian kamu tafsir kitab suci mau pelintir karena juga basis filosofisnya sudah keliru, tidak akan sampai pada kebenaran, akan putar-putar di situ. Dan pada akhirnya ketika kamu terus-menerus belajar tentang perspektif Katolik, yaitu perspektif kebenaran yang utuh, kamu akan meninggalkan Protestantisme dan naik ke atas tangga yang lebih tinggi, yaitu tangga puncak kebenaran Kristiani, gereja Kristus sendiri yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, yang berpusat di kota Roma, kota abadi, kota yang tak pernah terkalahkan oleh heretik, bidat, skisma, dan segala macam lainnya. Oke, terima kasih. Itulah tanggapan saya untuk Deki. Saya tidak mengembalikan lagi pingpong tentang kenapa ini apa doa itu apa. Hanya berikan bahwa memang basis Protestantisme itu pada asumsi yang keliru, fallacious reasoning, dan basis filosofis yang salah sih. Sebagai penganut Thomistik, saya bilang nominalisme itu tidak pakai.